Sebenarnya pendidikan Indonesia bisa lebih maju dan pendidikan di Indonesia mampu mendongkrak secara cepat, secara melompat hasil pendidikan di Indonesia. Tetapi karena sistem yang kurang pas, pendidikan Indonesia berada di ranking 80 dan rasanya susah untuk mengawal Indonesia sebagai negara maju ketika tidak ada sentuhan kebijakan, sentuhan kebersamaan, dan dorongan semua bangsa Indonesia. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Kita sekarang ini susah harus lewat mana pendidikan di Indonesia bisa maju. Dan pendidikan Indonesia mengawal Indonesia menjadi negara maju. Kita selalu terseok-seok ketika mengalami tuntutan pendidikan bersaing dengan negara lain. Kita selalu mengakui negara lain yang hebat pendidikannya. Dan bahkan kita banyak yang mengolok-olok pendidikan di Indonesia lebih rendah. Tapi memang kenyataannya rendah dan sistem yang kurang pas. Yang pertama, kurang terbuka. Jadi pendidikan ini kurang inklusif terhadap semua kebutuhan masyarakat yang sangat multidimensi. Kurang terbuka ketika menampung dari segala macam warna bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak taat asas, tidak konsisten. Kita itu 11 kali ganti kurikulum, selalu ganti sistem lainnya yang merepotkan orang yang menjalankan karena berubah konsep. Padahal kurikulum memang harus berganti 10 tahun sekali, tetapi gantinya tidak harus memperumit orang yang akan menjalankan yang baru. Rata-rata guru itu pusing 7 keliling, ruwet ketika kurikulum baru diganti. Nanti ketika berjalan 5 tahun baru tenang lagi. Tidak pernah pergantian kurikulum itu membuat guru tenang dan enak nikmat atas kesadaran itu. Mengapa? Karena yang kedua, kita kurang taat asas atau kurang konsisten. Yang ketiga, pendidikan di Indonesia tidak sederhana. Kurang sederhana, kurang lugas. Jadi seperti sesuatu yang rumit untuk dipelajari, sesuatu yang susah, tidak pernah diturunkan dalam bentuk yang sederhana, yang mudah diikuti dan semua tahu maunya kemana. Coba pendidikan di Indonesia disederhanakan, itu akan lebih bagus. Nah, yang keempat, belum menukik pada warna pendidikan di Indonesia. Rata-rata pendidikan di Indonesia ini tidak pernah menukik warna khas Indonesia. Selalu kalau ada perkembangan pendidikan yang dari luar, diadopsi, dibuatkan kurikulum untuk kita. Kalau ada perkembangan kurikulum dari luar, diadopsi kita. Tapi kita tidak pernah mengadopsi total, mengadopsi secara integratif, secara asimilasi, total warna Indonesia. Padahal Indonesia itu negara yang memang punya sejarah yang panjang, tentu juga punya sejarah pendidikan yang panjang pula. Tetapi sejarah itu tidak pernah didalami secara menukik, secara luas, sehingga kita tidak menemukan roh pendidikan di Indonesia. Rata-rata kurikulum itu mengadopsi pendidikan dari negara-negara lain yang konteks budaya, konteks sosial, konteks demografisnya tidak sama dengan Indonesia. Nah, yang kelima, sentralistiknya masih kuat sentralistik, sehingga guru-guru di pelosok di mana susah untuk melakukan hal yang baru karena takut salah. Sudah dikendalikan dari pusat. Dia harus mengacu dari pusat. Tidak pernah secara bebas melakukan aksi sendiri, yang penting sesuai dengan garis yang harus sederhana tadi. Kurikulum Merdeka sudah mengantisipasi supaya guru mampu melakukan berdasarkan konteks, tetapi masih ada garis yang susah untuk tidak diikuti oleh di guru-guru di pelosok. Nah, yang ke-6,
tradisi penjajah. Tradisi penjajah masih melekat mendarah daging bagi pengelola pendidikan di Indonesia. Apa tradisi itu? Satu, tradisi instruksional. Dua, tradisi bahwa guru harus sentralistik. Tiga, tradisi bahwa guru harus jahat pada muridnya. Karena guru penjajah kan begitu. Instruksional. Tidak sesuai instruksi, hukum. Kemudian duduk harus diam. Kalau nggak diam, dihukum. Sehingga dulu ketika zaman penjajah, warga Indonesia, bangsa Indonesia, wah banyak yang dijewer, banyak yang ditempeleng, banyak yang dibully. Nah, muridnya itu jadi guru lagi. Sehingga dia mempraktekkan tradisi penjajah itu. Yang diajar itu jadi guru lagi sampai turun-temurun saat ini. Ya. Nah, yang ketujuh, belum ada garis tegas Indonesia maju itu tanda pendidikannya begini, tanda budayanya begini, tanda itu belum ada. Jadi kita perlu PR besar untuk membuat tanda-tanda konkret ketika kita masuk negara maju. Semoga kita semua akan berubah, harus lapang dada, tidak boleh egoistis dan tidak boleh individualis. Semuanya demi Indonesia negara maju. Demikian, salam Kak Yano Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.